Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk. Oke Ibu. Perkenalkan Ibu, Sabi dan Yunis yang bertugas pada pagi hari ini di klinik ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa dan Bapak siapa? Nama saya Bella Filia Ibu dan suami saya namanya Andre. Oke, baik. Sebelumnya Ibu apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memakai KB Ibu, KB suntik. Oh, baik. Sebelumnya sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar atau KIE dengan bidan atau konseling mengenai KB suntik? Sudah pernah dengar dikit-dikit Ibu dari tetangga. Cuman suntik-suntik dong, itu aja sih Ibu. Oke, baik Bu. Sebelum melakukan tindakan, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik. Nah, jadi sebelum melakukan penyuntikan atau pemberian KB, saya akan konseling atau menjelaskan beberapa faktor Bu, dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Sebelumnya Ibu dan Bapak ingin mempunyai anak berapa? 2 Ibu. Oh, 2 nggih. Sebelumnya Ibu dan Bapak sekarang punya anak berapa, Bu? 1 Bu. Oh, nggih, baik. Baik Ibu, saya menjelaskan mengenai KB suntik sedikit nggih. Jadi KB suntik itu kenapa bisa mencegah kehamilan? Karena terdapat hormon di dalamnya nggih untuk mencegah kehamilan. Nah, cara KB suntik atau hormon yang ada di KB suntik itu mempunyai 3 cara untuk mencegah kehamilan, Bu. Yang pertama, menghentikan ovulasi atau proses pelepasan sel telur dari ovarium setiap bulannya. Yang kedua, mengentalkan dinding rahim sehingga sperma yang masuk akan sulit sampai ke rahim. Yang ketiga itu membuat lapisan dinding rahim menipis sehingga bila ada sel telur yang dibuahi oleh sperma tidak akan berkembang karena kondisi dinding rahim yang tipis itu atau rahim yang tidak mendukung. Nah, agar bekerja dengan efektif, KB suntik itu diberikan pada hari ke-5 sampai ke-7 hari pertama dalam siklus menstruasi Ibu. Kemudian jika KB suntik digunakan setelah melewati hari ke-7, maka Ibu bisa melakukan atau menggunakan kondom saat bersenggama terlebih dahulu jika telah menggunakan KB suntik. Nah, kemudian untuk keuntungan KB suntik itu sendiri Bu, yang pertama sangat efektif, yang kedua berjangka waktu lama, yang ketiga mudah melaksanakannya, yang keempat efek sampingnya sedikit nggih. Kemudian tidak mengganggu saat Ibu menyusui. Nah, kerugian KB suntik itu sendiri yang pertama tidak dapat melindungi diri dari IMS atau infeksi menular seksual seperti HIV. Yang kedua itu dapat terjadi perubahan siklus menstruasi. Nah, untuk efek sampingnya sendiri itu Bu, perubahan siklus menstruasi, kenaikan berat badan, sakit kepala atau pusing, kemudian rasa tidak nyaman pada payudara. Nah, untuk jadwal penyuntikan itu sendiri ada 4 minggu sekali itu untuk yang 1 bulan sekali, dan 12 minggu sekali itu untuk yang 3 bulan sekali. Ibu ingin mengambil yang mana? Yang 1 bulan sekali Ibu. Oke, baik. Sebelumnya apakah Ibu pernah ber-KB? Sudah Ibu. KB apa Bu? Pil Bu. Oh, oke, baik. Mohon maaf Ibu, pertanyaan agak sensitif. Sebelumnya apakah Ibu mempunyai riwayat kanker? Belum pernah. Sekarang apakah sering mengkonsumsi obat? Tidak Ibu. Sebelumnya apakah Ibu sering mengalami pendarahan per vagina? Tidak Bu. Alhamdulillah nggih. Kemudian Ibu bisa datang ke klinik saya walaupun tidak sesuai jadwal jika pendarahan per vagina terjadi sama Ibu serta terlambat menstruasi atau ada keluhan lain. Ibu bisa datang konsul ke saya Bu. Seperti itu, apakah ada yang Ibu tanyakan atau ada yang kurang jelas? Tidak Bu. Oke, baik Bu. Jadi saya akan meninggalkan Ibu mempersiapkan alat terlebih dahulu untuk melakukan penyuntikan KB nggih. Nggih Bu. Oke, baik Ibu. Baik
Baik Ibu, alhamdulillah berat badannya tadi sudah ditimbang G. Nggih, Bu. Baik Ibu, saya bantu naikkan ke bagian lengannya untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah G. Nggih, Bu. Alhamdulillah normal G Bu, 120/80. Nggih, Bu. Baik Ibu, selanjutnya Ibu bisa berbaring dan membuka pakaian bagian bawahnya untuk saya lakukan penyuntikan KB G. Nggih, Bu. D. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan penyuntikan di bagian pantat Ibu G. Nggih, Bu. G. Aspirasi, tidak ada darah. Suntikan. Oke, alhamdulillah penyuntikannya telah selesai G Bu. Alhamdulillah Ibu, penyuntikan atau pemberian KB suntiknya telah selesai. Jika ada Ibu mengalami pendarahan pervagina atau menstruasi telat, Ibu bisa datang ke klinik saya untuk berkonsultasi. Kemudian saya mengingatkan kembali untuk jadwal suntik KB Ibu 40 hari dari sekarang, 30 hari dari sekarang, mohon maaf, atau 4 minggu dari sekarang atau 1 bulan G, karena Ibu sendiri mengambil penyuntikan 1 bulan. Sebelum mengakhirinya, alangkah lebih baik kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.